Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, apa sih yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita, yang juga perlu kita berikan cuma-cuma kepada orang? Yesus dalam Injil bercerita atau mengutus para muridnya dengan sebuah jaminan, "Pergilah, aku mengutus kamu. Jangan membawa apa-apa. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma. Berikanlah juga dengan cuma-cuma." Apa itu? Yang kita terima dengan cuma-cuma dalam iman adalah anugerah Roh. Kita baru saja merayakan Pentakosta beberapa saat lalu. Siapa yang membayar anugerah Roh Kudus itu? Siapa yang sudah memberikan bayar kepada Tuhan ketika sudah menerima anugerah Roh? Dan berapa banyak uang yang Tuhan butuhkan dari kita untuk membayar anugerah Roh Kudus itu? Bandingkan dengan pendapatan-pendapatan lain yang kita dapatkan di dunia, butuh berapa banyak duit untuk membayar? Roh Kudus itulah yang memelihara hidup kita sesungguhnya, karena hidup adalah roh. Tanpa ada roh di dalam tubuh manusia, kita tidak dapat hidup dan bergerak. Dan itulah motor kehidupan. Dan setiap kita menghirup nafas dan hidup dari roh itu dari hari ke hari, entah kita makan nasi atau tidak. Tapi seberapa banyak orang yang mensyukuri anugerah Allah itu dalam hidup? Mungkin kita masih ingat ketika saya berkhotbah tentang status dari umat kita yang menulis begini, "Ketika Anda tidak bisa tidur, Anda bisa minum obat tidur untuk bisa tidur. Tapi ketika Anda tidak bisa bangun, apakah ada obat untuk Anda bisa bangun?" Hanya Tuhan yang bisa membangunkan kita dari tidur. Tapi seberapa banyak orang yang menyadari itu lalu bersyukur kepada Tuhan, lalu membiarkan hidupnya bergantung pada Tuhan? Penting untuk menyadari hidup sebagai anugerah Allah, dan penting juga untuk menjalani hidup bersama roh yang dianugerahkan Allah dengan cuma-cuma. Dan ketika kita memakai anugerah roh itu sebagai kekuatan dalam hidup,
kita pun bisa melakukan apa yang cuma-cuma kepada orang tanpa perlu duit, tanpa perlu uang. Bahwa duit, uang, dan makan minum atau sembako itu penting untuk kebutuhan biologis, tetapi hidup tidak hanya dibatasi pada kebutuhan perut, kebutuhan biologis, masih ada yang lebih dari itu. Dan apalagi setelah kita mati, tubuh akan binasa di dalam tanah, tapi jiwa akan kemana? Maka perlu untuk merawat jiwa dalam roh, karena ketika tubuh kita kaku dan mati, kita akan diambil kembali oleh Allah dalam roh untuk bersatu dalam rohnya dalam kerajaan surga. Roh inilah yang menjadi modal dan kekuatan orang-orang yang dipilih dan diutus oleh Allah. Kenapa Yesus berani bilang jangan bawa apa-apa, cukup bawa satu, yaitu Roh Kudus yang telah kamu terima dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, Roh Kudus itulah yang menggerakkan dan menobatkan Paulus. Ketika Paulus menggebu-gebu mengejar dan membunuh murid-murid Yesus dari kota ke kota, Roh menjamah dia, Roh Yesus sendiri dalam perjalanan ke Damsyik. Murid-murid di Yerusalem atau para rasul di Yerusalem tidak percaya dengan berita bahwa seorang Saulus telah bertobat dan telah bertemu dengan Yesus. Tetapi Roh Kudus bekerja dalam diri Barnabas, seorang rasul yang terkenal baik. Tapi ia menjadi baik bukan karena kebaikannya, ia menjadi baik karena ia punya iman dan Roh Kudus menjiwai dia. Banyak orang baik, tapi belum tentu benar-benar baik. Orang boleh baik dan melakukan apa saja, tapi kalau tanpa iman dan tanpa roh, kebaikan itu akan usang. Tetapi setiap kebaikan yang dilakukan karena iman dan dengan roh itu akan dikenang sepanjang masa. Dan itulah yang telah ditaburkan oleh Barnabas. Ia seorang pribadi yang baik, tetapi kebaikannya bertumbuh dan berbuah dalam iman dan Roh Kudus. Ketika di Antiokhia umat sudah mulai banyak, ia dikirim ke sana bersama Paulus. Ia lalu kemudian tetap mengajar mereka dalam roh. Dan Bapak Ibu, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Roh Kudus sendiri yang memilih mereka. Dalam sebuah penampakan, Roh Kudus datang untuk mengatakan, khususkanlah Barnabas dan Paulus untukku. Dan kita bisa membayangkan, tanpa kehadiran Barnabas dan Paulus, apakah mungkin kita mengenal Injil? Apakah kita beriman kepada Kristus? Tidak. Dan tentu mereka sudah mati lama, tetapi roh mereka tetap hidup. Sama dengan Yesus yang sudah lama mati 2000-an tahun yang lalu, tetapi roh Yesuslah yang menghidupkan kita dan memelihara gereja sampai sekarang dan tidak akan pernah hancur. Kita masih ingat ketika Yesus berjanji kepada Petrus, engkau adalah Kefas, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, alam maut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga, dan kepadamu lah kuberikan kunci kerajaan Allah. Itulah alasan kenapa gereja Katolik tidak pernah runtuh apapun tantangan dan badai zaman, karena ia didirikan di atas dasar dan batas Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa momen kelahiran gereja itu terjadi pada Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Maka hari ulang tahun gereja itu dirayakan setiap perayaan Pentakosta. Lagi-lagi karena apa? Roh Kudus yang menjiwai gereja, bukan kekayaan, bukan harta. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita ingin membangun gereja dari kekayaan dan harta, tidak lama gereja itu akan hancur, karena pasti orang berebut harta. Orang mengukur iman dari harta. Hasilnya, ketika punya harta ke gereja, ketika tidak punya harta tidak ke gereja. Dan juga jangan pernah mencari harta dunia di gereja. Kalau cari Roh Kudus, datang ke gereja. Kalau cari uang dan cari harta, jangan ke gereja. Pergi ke pasar, pergi ke bank, pergi ke koperasi, pergi ke toko. Ke gereja kita hanya cari Roh Kudus. Dan di gereja
hanya roh yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Tapi jangan takut untuk kekurangan uang, harta, dan kekayaan atau kebutuhan-kebutuhan jasmani. Karena ketika Yesus mengutus para murid, Ia bilang apa? Jangan membawa apa-apa. Masuklah dari rumah ke rumah dan dari kota ke kota. Bila kamu diterima di satu rumah, makan dan minumlah apa yang ada di situ. Tapi kalau tidak usah berkecil hati. Pergilah ke tempat yang lain. Masih ada banyak tempat yang membutuhkan pewarta. Tapi setiap pekerja akan mendapat upah. Bapak Ibu saudara-saudari, setelah menjalani imamat selama hampir 14 tahun, berpindah dari tempat ke tempat tanpa membawa apa-apa, tidak pernah juga merasa kekurangan. Karena apa? Seperti yang saya katakan beberapa hari kemarin, ketika kita menjadi pribadi yang give and give, bukan take and give, Tuhan tidak menutup mata untuk melihat perbuatan baik kita. Yang paling penting, nomor satu, wartakanlah sabda Allah, beritakanlah Injil, teruslah bekerja bagi kerajaan Allah, maka semua yang lain akan ditambahkan. Kan Yesus pernah bilang, siapa yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, semua yang lain akan ditambahkan kepadanya. Tentu ini bukan bahasa tim sukses politik, bukan bahasa mereka yang berkampanye untuk meloloskan pribadi tertentu atau partai tertentu, tapi ini bahasa yang tulus dari hati Yesus yang ingin menjamin bahwa kalau siapapun yang mau menjadi pengikut Yesus dan mau menjadi utusan Yesus dan terbuka hatinya terhadap roh, tidak usah takut dengan kekurangan dalam hidup. Tuhan akan memberikan 100 kali lipat. Yang paling penting kita percaya, dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain pasti akan ditambahkan. Semoga doa Santo Barnabas menguatkan kita. Semoga kebaikan dalam iman dan Roh Kudus yang pernah ditanamkan, ditaburkan oleh Santo Barnabas juga tertanam dalam hidup beriman dan menggereja kita. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari, ada yang bertanya, apakah Barnabas itu sama dengan Barabas? Tentu berbeda. Barnabas adalah rasul yang bekerja bersama Paulus, dan bersama Paulus menghadiri konsili pertama di Yerusalem tahun sekitar 49 tahun 50, ketika orang membahas tentang apakah orang yang dibaptis menjadi pengikut Kristus perlu disunat atau tidak menurut hukum Yahudi. Jangan lupa, sunat adalah kebiasaan Yahudi, bukan kebiasaan teman-teman Muslim seperti yang kita tahu. Itu budaya Yahudi, dan Yahudi sudah jauh berada sebelum teman-teman Muslim. Tapi juga pada abad ke-14 kita kenal ada Injil yang bernama Injil Barnabas. Tentu bukan dikarang dan ditulis oleh Santo Barnabas yang kita peringati. Injil itu dibuat oleh seorang yang murtad atau yang meninggalkan Katolik lalu menjadi Muslim, dan dia memakai surat Barnabas yang oleh gereja diakui itu surat kepada orang Ibrani, itu punya Barnabas. Lalu kemudian dia memelintir dan menghasilkan sebuah Injil yang disebut Injil Barnabas. Tapi itu ajaran sesat untuk kita, karena kita cuma punya 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Barnabas adalah penjahat yang disalibkan di samping Yesus pada saat Yesus disalibkan di Golgota. Semoga doa Santo Barnabas selalu menyertai dan menguatkan iman kita untuk terus berjuang menjadi orang baik karena beriman dan digerakkan oleh Roh Allah. Semoga Tuhan memberkati.